Suasana senja di sawah, langit mulai berubah jingga. Gendis masih teringat setelah mendengar lamaran Mbah Bambang. Suara angin berdesir pelan, sementara Mbah Bambang menatap dengan penuh harap. Gendis menarik napas dalam, suara bergetar, "Mbah, jujur, saya tidak pernah membayangkan ini. Tapi..." Gendis merenung sambil memegang ujung selendangnya, lalu menatap Mbah Bambang dengan penuh hormat. Mbah Bambang tetap diam, menunggu jawaban dengan hati berdebar. Itulah sebagian cuplikan cerita yang bisa Anda dengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Studio Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya dan diberikan kebahagiaan dalam setiap langkah. Cinta memang seringkali datang tanpa diduga. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, dan terkadang hadir dalam bentuk yang sulit diterima oleh akal sehat. Kisah yang akan kami bagikan kali ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di Jawa. Tentang seorang lelaki sepuh bernama Mbah Bambang Panuroto, seorang petani berusia 70 tahun, yang sepanjang hidupnya bekerja di sawah milik seorang juragan desa. Namun, siapa sangka, di usianya yang tak lagi muda, ia menaruh hati pada seorang gadis desa nan ayu bernama Gendis, putri dari pemilik sawah tempatnya bekerja. Tidak ada yang pernah menduga bahwa seorang gadis muda seperti Gendis akan menerima lamaran dari lelaki setua Mbah Bambang. Namun, di balik keputusan itu, tersimpan alasan yang membuat siapapun akan terkejut. Apakah ini murni cinta? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Mbah Bambang Panuroto adalah seorang lelaki sepuh yang telah melewati banyak pahit manis kehidupan. Sejak muda, ia telah mengabdikan dirinya sebagai petani di desa kecil tempatnya tinggal. Meskipun tidak memiliki sawah sendiri, ia dipercaya oleh Pak Wiryo, seorang juragan kaya di desa itu, untuk mengurus tanah pertaniannya. Kesetiaan dan ketelatenan Mbah Bambang dalam bekerja menjadikannya menjadi sosok yang dihormati, meskipun kehidupannya tetap sederhana. Sejak istrinya meninggal belasan tahun yang lalu, Mbah Bambang menjalani hidup sebagai duda tanpa anak. Tak ada yang menemaninya di rumah kayu tua yang ia tempati. Hari-harinya hanya dihabiskan di sawah, menggembala kerbau, dan berbincang dengan warga di pos ronda jika malam tiba. Namun, di balik ketegarannya, tak ada yang tahu bahwa kesetaraan selalu menghantuinya. Pak Wiryo, pemilik sawah tempatnya bekerja, mempercayakan seluruh pengelolaan sawah dan ladangnya kepada Mbah Bambang. Ia yakin bahwa lelaki tua itu adalah orang yang jujur dan amanah. Terlebih lagi, karena kepercayaannya yang begitu besar, ia seringkali meminta Mbah Bambang untuk membantu mengajari anak-anak muda desa cara bertani yang baik. Namun, di antara orang-orang yang sering datang ke sawah, ada satu sosok yang berbeda di mata Mbah Bambang. Ia adalah Gendis, putri bungsu Pak Wiryo. Seorang gadis desa yang tumbuh menjadi wanita ayu dengan tutur kata lembut dan budi pekerti luhur. Gendis seringkali datang ke sawah, mengantarkan makanan untuk para pekerja, dan membantu ayahnya mengawasi panen. Dari sanalah, tanpa disadari, benih perasaan itu mulai tumbuh di hati Mbah Bambang. Sesuatu yang ia sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Namun, mungkinkah seorang lelaki sepuh seperti dirinya memiliki kesempatan untuk mencintai dan dicintai kembali? Suasana sore di sawah, Mbah Bambang tengah mencangkul, sementara Gendis membawa minuman untuknya. "Gendis, Mbah, ini saya bawakan teh hangat. Biar Mbah tidak kehausan setelah bekerja seharian di sawah ayah." Mbah Bambang tersenyum dan mengusap keringat. "Wah, terima kasih, Enduk. Kowe pancen bocah sing apik. Wong ayu, ati becik, mesti akeh sing seneng. Kamu memang gadis yang baik. Cantik, berhati lembut, pasti banyak yang suka." Gendis tersipu malu, "Ah, Mbah, bisa saja. Wong saya cuma gadis desa biasa." Mbah Bambang menatap Gendis dengan ragu, lalu menarik napas dalam. "Endu, ono sing arep tak rembuk. Iki penting." "Endu, ada yang ingin saya bicarakan. Ini penting." Gendis heran, duduk di pematang sawah. "Monggo, Mbah, apa itu?" Mbah Bambang menghela napas,
Lalu dengan suara tenang namun serius, "Aku wis tua, enduk. Wis suwe urip dewe. Saiki aku kepengin enduwe bojo sing bisa ngancani nganti pungkasan umurku. Aku kepengin awakmu, enduk. Aku sudah tua, enduk. Sudah lama hidup sendiri. Sekarang aku ingin punya istri yang bisa menemani sampai akhir hayatku. Aku ingin kamu, enduk." Gendis, terkejut, cangkir di tangan hampir jatuh. "Embah, maksud embah saya?" Embah Bambang mengangguk perlahan, dengan mata penuh harapan. "Aku ngerti aku wis sepuh. Tapi atiku resik, aku ora bakal gawe susah uripmu. Aku janji bakal enja awakmu, enduk. Aku bakal junjung awakmu kaya permaisuri ing uripku. Aku tahu aku sudah tua. Tapi hatiku tulus, aku tak akan menyusahkan hidupmu. Aku berjanji akan menjagamu, enduk. Aku akan memuliakanmu seperti permaisuri dalam seumur hidup." Gendis, matanya berkaca-kaca, merasa tak percaya dengan lamaran ini, namun juga tak ingin menyakiti hati Mbah Bambang. "Embah, aku? Embah saya?" Hening sesaat, hanya suara angin berbisik di sawah. Gendis tampak bimbang. Jawabannya akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Suasana senja di sawah, langit mulai berubah jingga. Gendis masih teringat setelah mendengar lamaran Mbah Bambang. Suara angin berdesir pelan, sementara Mbah Bambang menatap dengan penuh harap. Gendis menarik napas dalam, suara bergetar, "Embah, jujur, saya tidak pernah membayangkan ini. Tapi..." Gendis merenung sambil memegang ujung selendangnya, lalu menatap Mbah Bambang dengan penuh hormat. Mbah Bambang tetap diam, menunggu jawaban dengan hati berdebar. Gendis melanjutkan dengan suara lebih mantap, "Bapak selalu bilang kalau Mbah adalah orang yang paling dipercaya mengurus sawah. Beliau selalu mengajarkan saya untuk menghormati orang yang berjasa. Kalau ini adalah jalan yang terbaik menurut Bapak, saya akan menerima, Mbah." Mbah Bambang terkejut, matanya berkaca-kaca, lalu tersenyum lebar. "Endu, panjenengan benar-benar nerima aku? Endu, kamu benar-benar menerimaku?" Gendis mengangguk perlahan, senyumnya samar tapi penuh ketulusan. "Saya tahu banyak orang mungkin akan mencibir. Tapi saya percaya, Mbah Bambang orang yang baik, telaten, dan bertanggung jawab. Kalau ini sudah jadi keputusan orang tua, saya siap bertahan dengan ikhlas." Mbah Bambang menghela napas lega, lalu menatap Gendis dengan rasa syukur. "Matur nuwun, enduk. Aku bakal enja awakmu. Aku ora bakal nguciwani awakmu, lan aku bakal ngormati awakmu kaya putri raja. Terima kasih, enduk. Aku akan menjagamu. Aku tak akan mengecewakanmu, dan aku akan menghormatimu seperti seorang putri." Matahari mulai tenggelam. Gendis dan Mbah Bambang berjalan pulang, sementara dalam hati Gendis ada perasaan campur aduk, antara menerima takdir, menghadapi cibiran orang, dan harapan akan masa depan yang baru. Malam itu, di rumah sederhana peninggalan orang tua Mbah Bambang, suasana terasa berbeda. Setelah akad nikah yang berlangsung sederhana namun penuh haru, kini Gendis dan Mbah Bambang berada di kamar yang telah dihias seadanya oleh para kerabat. Lampu temaram memberikan kesan hangat, sementara angin malam berhembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Gendis duduk di tepi kasur, memainkan ujung selendangnya dengan gugup. Sementara Mbah Bambang duduk di kursi kayu di sudut kamar, menatap istrinya dengan penuh kasih. Tak ada paksaan, tak ada desakan, hanya ketenangan yang dipenuhi harapan. "Gendis," Mbah Bambang akhirnya membuka suara, "kowe ra perlu wedi. Aku ngerti, iki ora gampang. Aku wis tua, lan awakku yo mung koyo ngene iki. Kamu tidak perlu takut. Aku tahu ini tidak mudah. Aku sudah tua, dan tubuhku juga, ya seperti ini." Gendis menoleh, menatap Mbah Bambang dengan sedikit rasa bersalah. Sejak awal, ia sudah melihat bercak putih yang merata di tubuh suaminya. Suatu kondisi yang mungkin membuat banyak orang enggan,
namun Gendis telah memilih untuk menerima pernikahan ini. Aku ngerti, Embah. Jawab Gendis pelan. Aku mung kaget. Aku ora nyongko bakal endelok sak jelas iki. Aku hanya kaget. Aku tidak menyangka akan melihatnya sejelas ini. Embah Bambang tertawa kecil, suaranya berat namun terdengar lembut. Yo, panu iki wis suwe ono, Gendis. Nanging, aku isi wong singi eso nyayangi awakmu sak tenane. Ya, panu ini sudah lama ada, Gendis. Tapi aku tetaplah orang yang bisa menyayangimu sepenuhnya. Gendis menarik napas dalam, lalu tersenyum. Ia meraih tangan Embah Bambang dan menggenggamnya erat. Embah, aku ngerti, tresno iku ora mung soal rupa lan awak. Kula rumongso aman lan dijogo. Kui sing penting. Embah, aku tahu, cinta itu bukan hanya soal rupa dan tubuh. Aku merasa aman dan terlindungi. Itu yang penting. Embah Bambang menjawab, matanya berkaca-kaca. Seumur hidup, ia tak pernah merasakan penerimaan setulus ini dari seorang wanita. Selama ini, ia hanya bekerja dan mengabdi, tanpa pernah membayangkan akan memiliki seseorang yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Malam itu, tak ada yang terburu-buru. Mereka berbincang lama, saling mengenal lebih dalam, hingga kehangatan mulai bersahabat keduanya. Gendis yang awalnya canggung mulai merasa nyaman, sementara Embah Bambang dengan penuh kesabaran menunjukkan kasih sayangnya tanpa memaksa. Dalam hati, Gendis membatin, ternyata, rasa nyaman dan perlindungan yang diberikan seorang suami jauh lebih berharga dibandingkan rupa dan usia. Aku tak salah memilih. Embah Bambang tersenyum, mengetahui bahwa malam ini bukan hanya awal pernikahan mereka, tapi juga awal dari kisah cinta yang penuh ketulusan. Matahari mulai menyembul dari balik perbukitan. Udara pagi masih segar, suara burung berkicau bersahutan, menandakan hari baru telah dimulai. Di dapur rumah sederhana itu, Gendis sudah sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan memasak sayur lodeh kesukaan Embah Bambang, ditemani tempe goreng dan sambal terasi yang menggugah selera. Di ruang depan, Embah Bambang duduk di kursi kayu sambil mengunyah sirihnya, tersenyum melihat istrinya yang begitu telaten menjalankannya sebagai istri. Sejak subuh tadi, Gendis sudah bangun lebih dulu, merapikan rumah, lalu menggerakkan ke dapur. Tak lama kemudian, Gendis keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi sarapan. Ia meletakkannya di meja kayu kecil di hadapan Embah Bambang. Gendis, Embah, mangga, dahar niki. Kula masak spesial kanggo panjenengan. Embah, silakan makan ini. Saya masak spesial untuk Anda. Embah Bambang tersenyum lebar, melihat hidangan yang tersaji. Embah Bambang, wah, Gendis, enek sayur lodeh lan tempe goreng, iki panganan favoritku. Pancene kowe istri sing apik. Wah, Gendis, ada sayur lodeh dan tempe goreng, ini makanan favoritku. Kamu memang istri yang baik. Mereka mulai makan bersama. Sambil menikmati sarapan, Gendis tiba-tiba tersenyum kecil, seolah menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. Gendis, Embah aku mau ngomong sesuatu, tapi ojo nesu, yo. Embah aku mau ngomong sesuatu, tapi jangan marah ya. Embah Bambang, lo, ngomong wae, Gendis. Wong saiki awakmu wes dadi bojoku, ora perlu sungkan. Lo, bilang saja, Gendis. Sekarang kamu sudah jadi istriku, tidak perlu disungkan. Gendis tersipu malu, menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Gendis, aku pengen ngucapke matur nuwun, soale bengi mau, ya aku rumongso seneng tenan. Aku mau bilang terima kasih soalnya tadi malam, ya, aku merasa sangat bahagia. Embah Bambang terbatuk kecil, sedikit kagum mendengar ucapan Gendis yang begitu terus terang. Ia tidak menyangka istrinya yang pemalu bisa mengungkapkan hal itu dengan jujur. Embah Bambang, hei, yo syukur nek awakmu seneng. Gendis, aku mung kepengin nyenengke awakmu sak apik-apike. Hehe, ya syukurlah kalau kamu bahagia, Gendis. Aku hanya ingin membahagiakanmu sebaik mungkin. Gendis sambil tersenyum, menyodorkan sebuah gelas berisi ramuan berwarna kuning keemasan. Gendis, Embah,
Aku duwe hadiah kanggo jenengan. Iki jamu kuat, dicampur telur bebek lan madu. Supaya Embah tambah sehat, kuat kerja ing sawah. Lan, Embah, aku punya hadiah untukmu. Ini jamu kuat, dicampur telur bebek dan madu. Supaya Embah tambah sehat, bekerja kuat di sawah, dan... Gendis tak melanjutkan kalimatnya, hanya tersenyum menggoda. Embah Bambang tertawa lebar, mengambil gelas jamu itu dan meneguknya perlahan. Embah Bambang, hahaha, Gendis pancen istri sing perhatiannya luar biasa. Ora mung masak, tapi uga mikirke kesehatanku. Wah, aku untung banget oleh awakmu. Hahaha, Gendis, kamu memang istri yang perhatiannya luar biasa. Tidak hanya memasak, tapi juga memikirkan kesehatanku. Wah, aku sangat beruntung memilikimu. Mereka berdua tertawa bersama. Suasana pagi itu terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Gendis merasa semakin yakin bahwa keputusannya menikah dengan Embah Bambang bukanlah kesalahan. Meski suaminya sudah tua dan memiliki banyak kekurangan, perhatian dan ketulusannya membuat Gendis merasa dicintai dan dihargai. Hari itu, mereka memulai kehidupan baru sebagai suami istri dengan penuh kebersamaan. Saling menerima, saling melengkapi, dan yang terpenting, saling membahagiakan. Demikianlah kisah romantisku dengan pria tua berbadan panuan namun penuh ketulusan. Siapa sangka, di balik segala kekurangan, ada cinta yang begitu tulus dan kesetiaan yang luar biasa. Kehidupan pernikahan bukan tentang kesempurnaan fisik, melainkan bagaimana dua hati bisa saling menerima dan membahagiakan. Jika kisah ini menginspirasi atau memberikan pelajaran berharga bagi kalian, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.